Sumber pendanaan. Sumber dana dari dalam perusahaan atau internal source dapat diartikan sebagai bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, dengan kata lain dana dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Sumber dana jangka pendek. Salah satu sumber dana perusahaan adalah sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya, kredit perdagangan, pinjaman bank jangka pendek, surat berharga komersial, serta pendanaan piutang dan persediaan. Sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Jenis sumber dana jangka menengah diantaranya adalah term loan, equipment loan, dan leasing. Sumber dana jangka panjang. Sumber dana paling akhir dari rangkaian sumber dana perusahaan adalah sumber dana jangka panjang. Pengertian sumber dana jangka panjang adalah pendanaan yang jangka waktu jatuh temponya lebih dari 5 tahun. Pendanaan jangka panjang terutama terdiri dari obligasi. Pendanaan jangka panjang seringkali digunakan untuk mendanai aset-aset yang masa pakainya panjang seperti tanah, mesin, pabrik, atau proyek-proyek konstruksi. Jenis-jenis sumber dana jangka panjang biasanya berbentuk hipotek atau obligasi. Analisis struktur modal. 1. Struktur modal atau capital struktural adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Sedangkan struktur keuangan atau financial structure adalah perbandingan antara jumlah aktiva dengan jumlah pasiva. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Salah satu kebijakan yang harus diambil oleh manajemen yaitu memutuskan apakah laba bersih yang diperoleh selama satu periode dibagi semua atau dibagi sebagian untuk dividen dan sebagian lagi tidak dibagi atau menjadi laba ditahan.
Dividen kas merupakan bagian laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Ada dua jenis dividen, yaitu dividen saham preferen dan dividen saham biasa. Kebijakan pembayaran dividen. Ada beberapa bentuk pembayaran dividen secara tunai atau cash dividen yang dilakukan perusahaan kepada para pemegang saham. Bentuk kebijakan dividen tersebut yaitu: 1. Kebijakan pemberian dividen stabil. 2. Kebijakan pemberian dividen yang meningkat. 3. Kebijakan pemberian dividen yang konstan. Dan yang terakhir, kebijakan pemberian dividen yang rendah ditambah ekstra.